Dadi rong rakaat. Nggih. Lho, dadi sing lakoni 3 sing lakoni. sing bener ku sing 3. Sing lakoni 2 iki kudu baleni. Nah, nggih, nek. Nah, patokane salat niku ora kena ditawar. Rakaatnya enggak bisa ditawar. 2 itu 3 rakaat dalam maghrib itu mboten saged ditawar. Jadi kapan-kapan imam nglakoni perbuatan yang kurang baik, kurang baik itu disengaja, lek disengaja ya gak ada perkara yang gak baik. Walaupun makmumnya itu rapati sepakat, gak sepakat perbuatan itu, tapi selama hal itu tidak bertentangan dengan ADART berarti gak melanggar rukun, wajib makmum mengikuti. Seperti kasus tadi, imam tidak tahiyat awal, makmum jangan duduk terus, makmum berdiri, wajib melok berdiri. Loh, kenapa? Karena demi menjaga keutuhan jamiah, keutuhan jamaah daripada kepentingan pribadi. Bahkan kepentingan pribadi pun yang wajib itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Apalagi yang sunat, selama kita belum melaksanakan. Contoh nih, panjenengan durung maca Fatihah, iku lek cara Imam Syafi'i kan wajib bagi makmum maca Fatihah. Imam kadung ruku, imam ruku, panjenengan wis ruku karo imam, baru eling, lho aku mang durung maca Fatihah. Ini salatnya makmum sing gurung maca Fatihah tapi wis kadung rukuk bersama imam tidak boleh berdiri lagi melakukan Fatihah. Kenapa? Menjaga keutuhan jamaah, berarti harus mengikuti imam. Lah kekurangan sendiri ini ditambeli nanti setelah imam salam nambahi sak rakaat, mergo rakaat gak maca Fatihah, yang Fatihahnya enggak ditanggung karo imam. Lain kalau Fatihah ditanggung karo imam, kita datang memang tidak menemukan zaman yang cukup untuk maca Fatihah. Kalau imam itu sudah salam panjenengan makmum belum sempurna rakaatnya, gurusik luru, ya jangan adaptasi. Nah, imamnya lho, jadi umpama imam itu rong rakaat salam, panjenengan nggak boleh adaptasi melok-melok salam, tetap konsis komitmen dengan jumlah rakaat kita. Ini ku nambahi nyempurnakno rakaat kita. Kecuali kalau gak ngerti. Kalau nggak ngerti gak masalah, tapi setelahnya ngerti gak boleh. Yang nggak ngerti niku seperti kasus dalam Khobar Dzulyaden. Khobar Dzulyaden niku, ngomong Dzulyaden niku lakopi tiyang. Mbuh kali Kanjeng Nabi kok dilakopi dengan duweni tangan loro. Tangan double. Ya apa mergo kekuatannya, kesekilannya atau bagaimana, nah itu tangani double. Kanjeng Nabi sholat duhur atau asar, mamang rawine, dapat 2 rakaat salam. Lajeng Kanjeng Nabi mantun sholat terus ngadeg wonten senden dateng cagake masjid rupa glugu kurma. Nah, itu ngriki kelopo. Lah ngriki glugu kurma.
Lajeng dilihaten niku wau matur nang Kanjeng Nabi, "Aku surta amnasita ya Rasulullah, engkau ngosor salat apa lupa?" Kanjeng Nabi mengatakan, "Kullun lam yaqaq." Perasaan saya tidak ngosor salat juga tidak lupa. Ngene lho. Perasaan saya menurut Don Kumang, saya tidak sholat, tidak ngosor juga tidak lupa. Berarti perasaannya nggih sekawan. Terus Kanjeng Nabi tanglet dateng Abu Bakar. Abu Bakar. Terus Abu Bakar matur nggih Pak anu salat rakaaten, panjenengan salat 2 rakaat. Terus akhirnya Kanjeng Nabi langsung nambahi 2 rakaat. Dan ya sekapat ikut. Dari sini akhirnya menjadi patokan 2 rakaat salam. Terus eling kalau itu masih 2 rakaat, teruskan. Nambahi, terus nambahi 2 rakaat dengan catatan 1 belum melakukan perkara yang membatalkan sholat. Misalnya itu jagongan, kemudian batal, ya jelas gak bisa itu. Kedua, jangka antara ingat dengan salam belum lama. Ukuran lama berapa? Cukup melakoni sholat 2 rakaat singkat padat. Jadi jaluk apa hatine dhewe. Jadi melakoni sholat 2 rakaat singkat padat. Dari situ akhirnya dijadikan kaidah perkara yang membatalkan sholat itu diantaranya berbicara. Sing patut urusan adami. Wih, keliru wih. Itu urusan adami. Niki menurut jumhur ulama tidak boleh. Dengan catatan tidak boleh itu dengan catatan disengaja. Tahu kalau itu nggak boleh. Kalau tidak disengaja atau nggak ngerti kalau itu tidak boleh, tidak batal selama tidak melebihi 6 kalimat. Lah 6 kalimat itu mana? 6 kalimat itu sesuai dengan dawe diliatin dateng Kanjeng Nabi. Kosorta amnasita ya Rasulullah. Kosorta amnasita ya Rasulullah. Ini pun 6 kalimat. Nah, 6 berarti akhirnya tidak boleh melakukan, kita tidak boleh berbicara soal adami kecuali lupa atau bodoh dan tidak lebih dari 6 kalimat. Walaupun lupa 6 kalimat batal. Nah, untuk bodoh itu masih ditafsir kalau memang barusan masuk Islam atau tempatnya di ujung gunung tidak ada ulama, ditoleransi. Tapi kalau dekat ulama nggak tahu, nggak tanya, nggak paham, atau nggak bertanya, nggak ngaji, nggak ditoleransi. Ya, itu nggak masalah. Ini kasus ini pengecualian karena memang satu Abu Bakar Kanjeng Nabi nggak ngerti, lupa. Kedua oleh Abu Bakar dan dilihatin nggak. Bicara yang semacam ini tidak masalah. Aku nggak tahu kalau itu membatalkan. Bahkan ada yang nggawe wajah kalau di situ ngitopi Kanjeng Nabi, didhawuhi Kanjeng Nabi harus ikut dan tidak batal. Niku kecuali. Makanya kita di dalam sholat kan ya biasa ngitopi nang Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niki kita maca assalamu alayka kan ngitopi nang adami. Tapi sing dikhitopi niku Nabi Muhammad, no problem, ndak apa-apa. Kenapa kok ndak apa-apa?
suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah urut salam terhadap sahabat Abu Dzarin. Sampai uluk salam 3 kali tidak dijawab oleh Abu Dzar. Assalamualaikum enggak dijawab. Sampai assalamualaikum enggak dijawab. Assalamualaikum enggak dijawab sampai 3 kali. Kenapa enggak dijawab? Karena Abu Dzar itu sholat. Setelahnya sholat selesai matur nang Rasulillah. Sawan datang Kanjeng Nabi, menghadap Kanjeng Nabi, ditakoni kali Kanjeng Nabi, ya Abu Dzar, ma manaka antujibah? Gerangan apa yang mencegah kamu untuk jawab salam saya? Abu Dzar dawuh, kuntu ana usolli ya Rasulullah, dalam sholat. Ternyata ketika Abu Dzar niku jawab kuntu ana usolli dalam sholat ya Rasulullah, Abu Kanjeng Nabi dawuh, ala tasma'u qaulahu ta'ala istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Laksanakan, istajibu, laksanakan, sembadanono manuto gampangan nang Gusti Allah, nang Rasul Allah, kalau memang beliau mengundang engkau untuk perkara yang bisa mengakibatkan engkau hidup. Nah, dari hadis niki, dari ayat niki, hadis ini karena Kanjeng Nabi mentafsiri ayat tersebut, ada beberapa faedah. Ayat itu menurut para mufassirin dalam asbabun nuzulnya hanya ada 2 hal, 2 kemungkinan. Satu ditafsiri dengan perang, jihad. Kedua ditafsiri dengan ilmu. Artinya istajibu lillahi wali rasuli data'akum lima yuhyikum, datanglah kamu, ikutilah Rasulmu ketika ngundang kamu untuk perang atau untuk thalabul ilmi, ngaji. Karena perang itu, thalabul ilmi itu tingkatannya sama dengan perang. Bukti tingkatan perang itu Allah Ta'ala dawuh falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ayat itu diturunkan dalam menjawab permasalahan sahabat yang ingin berangkat perang semua. Waktu perangan ingin berangkat. Oleh Allah didhawuhi mbok yoho, falaula nafaron itu mbok yoho. Setiap paham to mbok yoho? Dud? Mboten paham? Paham. Napa boleh ngene Sami bawa. Mbok yoho. Setiap kelompok itu ada yang tinggal, bukan mati. Ada yang tinggal nafara min kulli firqatin ta'ifatun. Mbok yoho, setiap pantan itu ada ta'ifah. Itu nafar. Nafar itu sak rombongan. Itu ada ta'ifah, ada sekelompok orang. Dia tafaqahu fiddin, sing belajar agama, sing ngaji. Lho alasane apa? Liyunziru qaumahum, supaya memberi warning kepada kaumnya.
idza raja'u ilaihim, ketika kaumnya niku minta pertimbangan, minta saran, minta fatwa, minta petunjuk, la'allahum yahdharun, barangkali kaumnya bisa takut kepada Allah. Ternyata dalam ayat ini Allah mencegah semua sahabat untuk berangkat perang, tapi harus ada kelompok yang tertinggal untuk belajar, untuk ngaji, dalam rangka bisa menjadi tumpahan pertanyaan dari masyarakat. Berarti ngaji niku tingkatannya sama dengan perang, sama dengan jihad. Dan akhirnya mufassir itu maknani mayuhyikum itu diartikan dua, yaitu jihad dan thalabul ilmi, dengan alasan jihad itu sama dengan thalabul ilmi sama dengan jihad pertama. Kedua, masing-masing dilaksanakan demi kehidupan kita. Lima yuhyikum, supaya krono perkara yuhyikum kang marakno urip apa main sira kabeh. Lho kenapa kok di situ perkara sing marakno urip? Kalau jihad niki padha kali dawuh Allah, walil qisasi hayatun. Wong iku lek dikisos akan hidup. Artinya ketika orang itu membunuh, dibalas membunuh, akhirnya kalau orang dibunuh itu nanti balasannya dibunuh, akhirnya dia tidak berani membunuh karena khawatir dibunuh. Maka rata-rata orang itu takut mati. Walaupun suarane gembleger tidak takut mati, tapi lek wis dianu temenanan yo wedi temenanan mati. Wis. Lah, sedangkan perang itu diperintahkan oleh Allah ketika kita diperangi. Kenapa? Supaya orang-orang yang merangi kita, kita balas diperangi, akhirnya dia tidak merangi kepada kita. Kalau gak merangi kepada kita, sama-sama tidak perang, akhirnya sama-sama hidup. Loh, merangi orang kafir saja kalau tidak merangi kepada kita, kita nggak boleh menurut Pak Imatus Salasah. Kecuali ada indikasi kalau dia akan merangi kepada kita, walaupun kita belum diperangi, ada indikasi, boleh kita dor. Karena ada indikasi kuat. Nah, kalau jangan dianukan, kalau kasus ini ada indikasi apa enggak terus didor, saya nggak tahu itu. Saya nggak jawab masalah ini dulu, ya. Karena itu sudah ada yang menangani masalah hukum. Saya nggak tahu nanti, aku nggak tahu asbabun nuzulnya, apa kronologinya bagaimana. Saya nggak akan pernah menghukumi, karena menghukum ini bodoh. Sebab nggak tahu kok akan menghukumnya, apalagi hanya berdasarkan informasi. Bodoh, nggak roh ini. Jangan, betul bicara itu. Tapi boleh ketika ada orang kafir, ada indikasi akan merangi kepada kita, boleh kita perangi. Bahkan orang Islam pun kalau memang kira-kira dia itu tidak bisa tobat, kalau dibiarkan ini akan menjadi membahayakan, boleh kita perangi, boleh kita bunuh. Seperti halnya dalam dikiaskan dengan Hiroh Abdurrah. Hiroh Abdurrah itu kucing yang membahayakan. Kucing istilahnya sing membahayakan, kucing nyonyo. Paham kucing nyonyo ini? Sing tukang mangani pitik. Tukang mangani pitik juga nih. Ini kalau kita terus ini membahayakan macam ini, boleh kita bunuh kucing ini.
Walaupun asli nih, walaupun dalam keadaan tenang, walaupun dalam keadaan tidak bergerak, walaupun dalam keadaan tidak beroperasional, kalau ini membahayakan boleh kita dor. Saya nggak mengatakan bahwa terus mereka boleh didor, ini ya. Nah, kucing. Terus orang yang diyakini yang akan membahayakan dalam keadaan tidak beroperasional boleh didor. Seperti teroris itu dalam waktu ditangkap dia tidak beroperasi, waktu tidur boleh. Langsung dibunuh itu boleh. Kalau memang dibiarkan ini gak ada harapan total. Wes. Nah, berarti perang itu diperbolehkan ketika diperangi atau ada indikasi. Kalau tidak, nggak boleh. Nah, kemudian kenapa kita lakukan perang? Perang bukan karena mereka kafir, tapi karena mereka merangi kita. Makanya kalau tidak merangi kita, nggak boleh. Buktinya kalau di situ membunuh itu bukan karena kafir. Nah, Rasulullah qatlin nisa dalam waktu perang Badar. Kanjeng Nabi mengetahui perempuan mati tergeletak terbunuh. Marah Rasulullah. Yang akhirnya Rasulullah mengatakan, "La taqtulun nisa," jangan dibunuh orang perempuan. Kalau dibunuh, kalau perang itu karena kekufuran, mestinya kan walaupun perempuan juga kafir, tapi ternyata perempuan tidak boleh. Kenapa? Karena perempuan nggak ikut merang. Jadi di sini berarti di perang dilaksanakan dalam rangka untuk mencegah mereka merangi. Berarti dengan perang akhirnya bisa mengakibatkan hidup. Kedua, ditafsiri ayat itu dengan cari ilmu, karena ilmu itu bisa mengakibatkan hidupnya hati kita. Mulane dawi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seseorang demi Allah itu karena ilmu dan takwa. Orang itu kalau punya ilmu dan takwa akan hidup walaupun dia sudah mati masih hidup. Wah, ini yang penting kali. Imam Syafi'i ini umatun dawuh. Hayatul fata. Imam Syafi'i dawuh. Padahal kami sudah wafat enggak pernah dawuh. Tapi sekarang masih dawuh Imam Syafi'i. Ini beliau wafat tapi masih hidup. Makanya orang soleh itu ketika wafat mengabadikan, nanti mengabadikan zikirnya dia, karena disebut-sebut mengabadikan ilmunya dia, selalu disebut wah beliau disebutakan. Lah orang yang gak punya ilmu, gak takwa, masih hidup sudah mati. Seperti kita itu mayat berjalan. Lah diarani hidup ditanya masalah, dia nggak ngerti. Jari hidup dibilangin masalah ini perintah ya gak tandang kok. Ini larangan ya bakal melanggar kok. Oh berarti gak hidup. Jarani hidup gak hidup dia berjalan-jalan, makanya jarani mayit berjalan. Lebaran orang yang punya ilmu, masya Allah, dalam event-event pertemuan yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama, Baitul Masail, baik tingkat cabang, tingkat wilayah, tingkat PB, niku dirawi kali Ibnu Hajar, dirawi kali Imam Romli, dirawi kali Imam Ghazali, dirawi kali Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Bukti ini pokok dirawi. Rumusannya itu menurut pendapat Ibnu Hajar,
bahwa ini tidak diperbolehkan. Contohnya mawon waktu bahasa masail, ketika ada orang mati disolati, menyolati orang mati itu kepalanya diletakkan di mana? Menurut Ibnu Hajar kalau perempuan diletakkan di utara. Laki-laki kalau menurut Ibnu Hajar diletakkan di utara, menurut Imam Romli diletakkan di selatan. Ini rumusannya ngoten dan dibacakan. Kalau pikir loh, kok iso menurut Imam ini apa beliau rabu? Bukan rabu, tapi rabu ngoten lho. Niku wong mati. Mulane akhire dawe Kanjeng Nabi istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum, itu artinya kalau diajak ngaji mergo ben urip utawa diajak perang. Ngerti? Tapi ketika kita diperintahkan perang, di sini dalam istidlalnya, walaupun mufassirin mentafsiri ayat ini untuk perang atau talabul ilmi, tapi Kanjeng Nabi boten dijawab salami menggunakan ayat ini. Ala tasma'u qaulahu ta'ala istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apa kamu enggak dengar panggilan Allah? Panggilan Allah yang seruan Allah laksanakan, patuhilah panggilan Allah dan Rasulnya untuk mayuhyikum. Makanya boleh ilmu itu setara dengan perang. Dari sini berarti dalam waktu sholat berbicara manggil Kanjeng Nabi, berbicara dengan Kanjeng Nabi gak membatalkan sholat. Makanya dalam cerita Dzulyaden itu gak masalah. Kenapa gak masalah? Karena cerita Dzulyaden ini bicaranya kepada Rasulullah. Jadi jimbari Rasul wajib melok. Nah itu berarti ini kita dalam. Nah kalau selain Rasul ya tidak boleh. Nah walaupun ini kok ada ceritanya yang bisa Rasul bisa, tidak berarti artinya kita mengingatkan sakulat dakmin itu mengingatkan pada imam boleh kalau tidak bicara panjang, karena waktu itu Dzulyaden mengingatkan kepada Rasulullah. Woi ngosor salam gini. Berarti tanya kepada imam bak batal. Ya silakan. Enek mazhab sing ngoten niku. Ngoten. Wis, iki penting. Jadi kesimpulan, ketika imam tadi tidak melanggar ADART berarti tidak meninggalkan rukun. Niku walaupun toh mengambil kebijakan yang enggak baik, hanya meninggalkan kesunatan, panjenengan wajib, bagi makmum wajib ikut. Saged paham? Nah, wajib ikut. Lah